Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Adila Hariatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai tertimpa muatan truk di jalan lintas timur kawasan Semadam, Kabupaten Aceh Tamiang. Sejumlah jemaah haji asal Kota Langsa dan Kabupaten Pidijaya tiba di tanah air, namun jumlahnya tidak lengkap karena ada yang wafat dan masih dirawat di Tanah Suci. Para pemuda di Gede Gedung, Kabupaten Aceh menggelar bazar kuliner untuk memberi wadah kepada para pengusaha UMKM lokal menjual dan mempromosikan produk unggulannya. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai tertimpa balok kayu yang tumpah dari truk pada Sabtu sore lalu. Pengendara naas itu tak bisa mengelak saat puluhan balok kayu tumpah ke badan jalan akibat truk tak terkendali setelah remnya blong. Truk bermuatan puluhan ton kayu melaju dari arah Aceh Tamiang menuju Sumatera Utara saat melintas di Bukit Semadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang. Tiba-tiba rem blong sehingga kayu jatuh menimpa pengendara. Truk naas itu ringsek sedangkan pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Korban bernama Juli Syahputra berusia 38 tahun mengalami luka parah. Jasad warga desa Payabedi, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang kemudian dievakuasi warga bersama petugas. Sementara sopir truk melarikan diri menghindari amukan massa, namun Minggu siang sudah menyerahkan diri ke kantor Polres Aceh Tamiang. Keterangan saksi yang kita ambil di TKP, mobil truk tersebut dari arah Kuala Simpang menuju arah Medan. Saat sampai di tempat kejadian, di turunan, mobil tersebut mengalami remblong sehingga keluar kanan jalan, menyebabkan kayu yang dibawa truk tersebut terjatuh ke kiri. Dan dari arah lawan ada pengendara R2 sedang melintas, menyebabkan kayu tersebut menimpa pengendara tersebut sehingga menyebabkan meninggal dunia. Sementara itu, truk beserta muatannya ditarik ke Satlantas Polres Aceh Tamiang guna proses lebih lanjut. Sementara jasad korban diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Warga Gampung Ketapang, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, dihebohkan dengan temuan sebuah minibus yang tercebur ke tambak. Minibus tersebut diduga digunakan komplotan pencuri ternak yang ikut tewas akibat terkurung dalam mobil beserta 4 ekor ternak di dalamnya pada Kamis pekan lalu. Seorang penumpang berinisial R ditemukan sudah tak bernyawa di dalam mobil, sementara seorang penumpang lain berinisial N berhasil diselamatkan warga dan telah ditahan polisi usai mendapat perawatan medis. Di dalam mobil, warga menemukan 3 ekor kambing dan seekor domba. Ternak tersebut diduga merupakan hasil curian di kawasan desa Kuala Kerto Barat dan dijadikan barang bukti polisi. Menurut keterangan, pelaku panik saat dipergoki warga hingga melarikan diri. Namun mobil pelaku kehilangan kendali setelah melintasi jalan berlubang hingga tercebur ke dalam tambak. Sejauh ini, kepolisian masih menyelidiki insiden tersebut guna mengungkap jaringan pelaku lainnya. Sementara jasad pelaku telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. HIS ya bang? HIS ya? Kecelakaan tunggal melibatkan mobil penumpang terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kecamatan Lembah Selawa, Aceh Besar pada Jumat sore lalu. Minibus tercebur ke anak sungai setelah menabrak pembatas jalan di kilometer 55. Minibus penumpang yang dikemudikan Saiful Afwadi terjun ke sungai. 3 penumpang dan sang sopir terpaksa dibawa ke rumah sakit.
Peristiwa itu terjadi saat minibus yang melaju dari arah Biren menuju Banda Aceh mendadak hilang kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan tercebur ke sungai. Kecepatannya tinggi nggak atau gimana? Nggak tinggi kali. Nggak tinggi? Sedang. Oh, dari mobil dari arah? Dari arah sana. Dari arah Selawak menuju Merah. Oh. HIS ya bang? Selain sopir, 3 penumpang terluka yakni Cut Kasma Ulis, Siti Hawa, dan Mukhtar, kedua warga Biren. Sementara 1 penumpang lagi adalah warga kota Banda Aceh. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat sopir tak kuat menahan rasa kantuk hingga mobil tak terkendali. Kendati demikian, polisi masih menyelidiki untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Kepulangan jemaah haji embarkasi Aceh masih berlangsung. Kali ini rombongan jemaah haji asal kota Langsa Sabtu dini hari lalu. Kedatangan tamu Allah disambut haru keluarga yang menanti sejak malam di lapangan Merdeka Langsa. Sebanyak 185 dari jemaah haji asal kota Langsa yang tergabung kloter 7 di embarkasi Aceh tiba melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. 1 jemaah haji masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Madinah karena gangguan kesehatan. Rencananya jemaah tersebut akan dipulangkan dengan kloter selanjutnya. Jamaah haji yang telah kita kembalikan ke keluarga masing-masing, prosesnya dari bandar udara ataupun dari embarkasi, kita kembalikan melalui bus yang disediakan oleh pemerintah Pemko Langsa. Dalam hal ini, bus yang disediakan ada 8 unit, yaitu Simpati Star, dan semuanya juga didukung oleh beberapa petugas yang ada di tiap-tiap bus. Kemudian juga jemaah haji berjumlah 186 orang, yang dapat kami pulangkan hanya 185 orang karena 1 orang masih tertahan di Madinah disebabkan oleh adanya penyakit radang paru-paru. Mana merasa senang, bahagia, terus merasa lebih baik dari yang sebelumnya, dan mungkin kita berharap kita akan menjalankan lebih baik pelayanan lain. Sebelumnya, rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pidijaya tiba di tanah air, namun jumlahnya tak selengkap saat berangkat lantaran seorang jemaah wafat di Tanah Suci. Sebanyak 165 dari 166 jemaah haji tiba di Pidijaya akhir pekan lalu. 1 di antaranya jemaah meninggal dunia di Tanah Suci saat wukuf di Arafah. Seorang jemaah harus dirujuk ke rumah sakit karena kelelahan saat dalam perjalanan di pesawat. Keharuan keluarga mewarnai penyambutan jemaah haji yang baru pulang dari Tanah Suci di Pidijaya. Seorang jemaah dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci. Keluarga ceria karena orang kesayangan mereka tiba dengan selamat di kampung halaman setelah dibayangi kekhawatiran dampak perang Iran dengan Israel. Jemaah haji kloter 5 embarkasi Aceh ini tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada 2 Juli 2025 pukul 7 pagi waktu setempat. Ya, kebetulan orang tua perempuan saya, yaitu mak saya, yang alhamdulillah hari ini sampai ke Pidijaya dengan keadaan sehat. Mungkin tadi waktu di Banda Aceh, waktu naik bus, kakinya sedikit tergilir, cuma jangan kita paksakan, kita bantu dengan kursi roda. Alhamdulillah sangat bahagia saya dikarenakan orang tua saya itu memang sudah digolong kepada lansia. Kita selalu was-was, tapi alhamdulillah saya komunikasi waktu di Tanah Suci malah lebih sehat di sana ketimbang di tanah air. Terus selama beberapa hari terakhir ini di Timur Tengah kan terjadi bentrok antara Israel dan Iran ini. Gimana rasa abang sebelum ibunda pulang kembali? Iya, kita khawatir. Kita pernah mendengar ada terjadi penembakan pesawat atau kisruh yang lainnya. Memang kita sangat khawatir. Tapi sekarang kita sering komunikasi dengan WhatsApp. Alhamdulillah
selalu dapat kabar yang baik. Untuk jemaah haji PDJaya yang tergabung dalam kloter 5 tahun 2025 ini, alhamdulillah hari ini sudah tiba di Kabupaten PDJaya pada pukul 14 tadi siang. Alhamdulillah mereka semua dalam keadaan sehat, kecuali ada satu orang yang memang harus dilakukan rujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin tadi di Banda Aceh. Dan dari kloter 5 ini pada dasarnya jamaah haji PDJaya yang diberangkatkan adalah 166 orang. Yang kembali ke tanah air 165 orang. Satu orang meninggal dunia di Arab Saudi setelah beberapa hari setelah pelaksanaan wukuf di Arafah. Jemaah haji PDJaya tahun 2025 terbagi dalam 2 kloter. Kloter 5 sebanyak 166 orang, sementara sisanya berangkat dengan kloter 11 dan bergabung dengan jemaah haji asal Aceh Besar. Para tamu Allah ini akan kembali dari Tanah Suci pada 7 Juli 2025 dan tiba di Aceh pada 8 Juli 2025. Main Munzir dan Ramadan melaporkan. Kami